Hi everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Halo semuanya, ketemu lagi sama Miss Novi. Nah, dalam video kali ini Miss Novi mau mengajak kalian untuk belajar how to express likes and dislikes in English ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara mengungkapkan kesukaan dan ketidaksukaan dalam bahasa Inggris. Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's check this one out. Oke teman-teman, nah yang pertama yuk kita bahas tentang like dulu ya. Nah, like ini merupakan suatu bentuk ekspresi di mana kita mencoba menyatakan kesukaan kita gitu ya. Kita sukanya apa sih gitu ya. That's why this expression is called as likes ya, expressing likes atau menyatakan kesukaan. Nah, kesukaan ini apa ya? Levelnya mungkin bertingkat gitu ya. Ada yang sekedar suka, ada yang suka banget gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih menyatakan yang sekedar suka dan suka banget? Yuk kita lihat di sini ya. Jadi yang pertama, if you like something, if you just like something, ya, you can say misalnya I like gardening, ya, saya suka berkebun gitu ya. Tapi mungkin saya tidak melakukannya setiap hari gitu ya, atau setiap minggu begitu ya. Tapi kalau misal saya diajak gardening, ayo saya suka gitu ya, I like gardening. So itu yang saya maksud dengan sekedar suka gitu ya. Jadi suka yang levelnya ya just so suka gitu ya. I like gardening atau she quite likes cooking ya, dia cukup suka memasak gitu ya. Cukup suka itu beda dengan suka banget gitu ya. Jadi dia suka masak gitu ya. Jadi apa namanya, mungkin sehari bisa masak setiap hari, tapi mungkin sehari cuma sekali atau intensitasnya tidak setiap hari begitu ya, karena dia hanya sekedar suka. Oke, kalau kamu ngajak saya masak, ayo kita masak gitu ya, tapi saya tidak bisa yang kemudian setiap hari, setiap waktu harus memasak, misalnya seperti itu ya, hanya suka saja begitu. Okay, so when you want to express that you like something, you can simply just say I like gitu ya. Kalau menyatakan kesukaan kita sendiri ya pakai I begitu ya, I like, gitu saja. Oke. Kalau misalnya orang lain ya silahkan ya, subjeknya disesuaikan ya, apakah he atau she atau you atau they gitu ya. Dan nanti verbanya juga disesuaikan ya. Kita bisa mengatakan she quite likes ya, quite likes, atau just simply she likes, I like, seperti itu ya. Oke, nah ini kalau menyatakan tadi ya sekedar suka begitu. Nah, kalau suka banget gitu ya, if you like something a lot ya. Ini keywordsnya a lot ya, sangat menyukai sesuatu. Gimana sih cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris? Nah, kalau Anda sekedar suka tadi I like ya, tapi kalau Anda sangat suka, you can say I really like ya, I really like this one ya. Ada penambahan kata really. I really like singing and dancing ya. Tapi sebenarnya I ini bukan membicarakan saya ya. Jadi ya ini kalimat ini ya berbunyi I really like singing and dancing. Berarti saya sangat suka menyanyi dan menari begitu ya, sangat suka. Lalu selain menggunakan kata really like, Anda juga bisa menggunakan fond of ya. He's fond of music. Or I'm fond of the game. I'm fond of playing the game misalnya ya. Kalau Anda suka bermain game tertentu dan sangat suka, Anda bisa mengatakan itu ya. I'm fond of music ya.
he's fond of music, he's fond of playing that game, dan seterusnya. Oke, jadi bisa pilih ya, silahkan mau pakai really juga boleh, mau pakai fond of juga boleh. Oke, nah ini contoh ekspresi menyatakan kesukaan dan sangat suka dalam bahasa Inggris. Slide ini masih ada nggak sih Miss Novi? Ada, kita lihat yuk. Oke teman-teman, nah selain expressing likes and really like something, Anda juga bisa menggunakan the expression of love ya. Jadi ini ya, expressing likes tetapi menggunakan love begitu ya. Jadi kalau misalnya like itu ya apa ya, suka yang ya kita suka melakukan sesuatu tertentu atau kita suka terhadap suatu hal gitu ya. Tapi kalau love itu bisa jadi kita suka itu dari hati yang terdalam gitu ya. Sampai mendarah daging gitu. Okay, so if you love something, you can say simply use that word just like the I like. Kalau Anda suka I like, kalau Anda cinta just I love ya. Jadi more than just like ya. I love eating chocolate ya. Saya suka yang apa ya? Saya cinta gitu ya. Saya suka makan coklat, tapi sukanya tuh suka banget gitu ya, suka banget ya. I love eating chocolate, so yeah, you can just simply use that word. Okay, beside love you can also use the word adore ya. I adore that dress, I really adore that dress gitu ya. Anda bisa menambahkan really untuk membuat intensitas kesukaan atau kecintaan Anda itu menjadi lebih tinggi gitu ya, sangat lebih dalam gitu. I adore that dress ya, adore, I adore you ya. Jadi saya mengagumimu gitu ya, saya mencintaimu gitu. Oke, selain love, adore, ada juga he's mad about. He's mad. Oh sorry, he's mad about the boy band. Mungkin dia fanboy berarti ya. Oke, karena ini he dan di sini boy band, maka mungkin ini fanboy ya. Jadi karena selain ada fan girl, ada fanboy ya, nggak apa-apa. Oke, jadi he's mad about the boy band. Oke, pecinta K-pop bisa menyebutkan boy bandnya apa ya. Kalau saya misalnya I'm mad about BTS. Alright, next, my son is really crazy about the game ya. Really crazy about ya. This one mad about ya, sangat menggilai gitu ya, sangat suka yang saking sukanya ya, sampai gila, menggilai. Boy band itu kalau yang ini juga sama ya, sangat-sangat menggilai. Tapi menggilainya itu game gitu ya, orang yang sangat-sangat suka sama suatu game hingga mungkin menghabiskan almost a day itu just to play that game gitu ya. Jadi it's really crazy about the game seperti itu. Nah ini ekspresi-ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menyatakan kecintaan kita, kekaguman kita, kesukaan kita terhadap suatu hal gitu ya. Nah tadi kita sudah bahas tentang how to express likes. Nah setelah ini kita bahas how to express dislikes. Oke teman-teman, nah tadi ya kita sudah bahas tentang how to express likes, really likes, and love ya. Nah sekarang kita bahas yuk kalau misalnya kita tidak suka bagaimana ya. Nah if you don't like something, just don't like ya, tapi nggak yang sangat tidak suka, hanya sekedar tidak suka begitu ya. You can say something like, for instance, I dislike oily food
ya. Saya nggak suka makanan yang berminyak gitu ya. Kemudian bisa juga he doesn't like wasting time. Ya, he doesn't like wasting time. I don't like wasting time gitu ya. Jadi saya nggak suka atau dia nggak suka buang-buang waktu seperti itu ya. She's not very fond of exercising. Oke, maaf saya lupa ya. Jadi ini ya dislike, doesn't like. Nah yang sekarang adalah not very fond of ya. Tadi kalau misalnya kita sangat suka sesuatu kita bilang I'm fond of ya. I'm fond of music. I'm fond of playing the game. I'm fond of that dress. Misalnya seperti itu. Nah kalau nggak suka tinggal ditambahi not ya. She's not very. She's not very fond of exercising. Dia nggak begitu suka olahraga gitu ya. She's not very fond of. Oke. Kita juga bisa mengatakan ini ya. She's not a great fan of the show ya. Kadang ada yang bilang a great fan, ada yang bilang a big fan ya. Dua-duanya boleh digunakan ya. Jadi Anda bisa mengatakan she's not a great fan of the show atau she's not a big fan of the show. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir untuk menyatakan ketidaksukaan, kita bisa mengatakan cooking isn't really my thing. Ya. Nah, ini tergantung yang tidak Anda sukai apa ya. Cooking isn't really my thing ya. Memasak itu bukan aku deh gitu ya, atau misalnya watching Korean drama isn't really my thing ya, misalnya seperti itu. Padahal saya suka ya nonton drama Korea. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk menyatakan ketidaksukaan. Nah setelah ini kita bahas, ini kan kalau sekedar tidak suka ya. Kalau sangat-sangat tidak suka bagaimana ya? Nah kita cek yuk. Nah teman-teman, if you really dislike something, really dislike ya, jadi nggak suka yang bener-bener sangat tidak suka gitu ya. Nah you can say, pertama menggunakan kata I hate ya. I hate being stuck in a traffic jam ya. Saya benci gitu ya. I hate, saya benci terjebak di kemacetan begitu ya, being stuck in a traffic jam ya. I really hate it ya. I hate. Nah, I hate saja itu sudah menyatakan ketidaksukaan yang sangat tidak suka, apalagi kalau misalnya ditambah I really hate. Nah, itu benar-benar sangat tidak suka seperti itu ya. Nah, selain menggunakan kata hate, kita juga bisa menggunakan kata detest ya, detest. I detest him for his dishonesty ya. I detest him for his dishonesty ya, detest. Nah itu juga sama ya, saya nggak suka gitu, saya tidak suka dengan ketidakjujurannya gitu ya. Jadi tidak sukanya juga sama ya, yang sangat tidak suka atau benci seperti itu ya. And then selain hate and detest itu ada juga she can't stand ya, can't stand ya. She can't stand the smell of the fish ya. Jadi seperti tidak tahan gitu ya. Dia tidak tahan. She can't stand, I can't stand ya. Saya nggak tahan, saya nggak bisa gitu ya, nggak bisa membaui bau ikan itu gitu ya, atau merasakan bau ikan itu gitu ya. Jadi she can't stand the smell of the fish. Pokoknya nggak bisa gitu ya. Mungkin kalau di antara kalian ada yang nggak suka sama durian atau jengkol gitu ya, makanan-makanan dengan bau yang menyengat, sangat menyengat gitu ya, dan nggak tahan, nggak bisa gitu ya. I can't stand the smell of durian ya. I can't stand the smell of the fish. Mungkin terlalu amis gitu ya, jadi sampai nggak tahan sama baunya begitu ya. She can't stand gitu, oke? Lalu yang terakhir kita juga bisa menggunakan can't bear ya. He can't bear, ini juga sama ya. Tidak bisa, tidak tahan gitu ya.
He can bear sleeping on a messy bed, ya. Dia nggak bisa, pokoknya nggak suka dan nggak tahan untuk tidur di tempat yang berantakan, begitu ya. Di kasur yang berantakan tidak bersih dia nggak bisa, gitu ya. Atau I can bear sleeping on a messy bed juga bisa ya. Saya nggak bisa. Pokoknya kalau nggak rapi, nggak bersih, saya nggak bisa gitu, nggak tahan gitu ya, sampai benar-benar nggak suka, nggak bisa gitu. Berarti itu benar-benar really dislike something gitu ya. Nah, ini ekspresi-ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan baik kesukaan maupun ketidaksukaan ya. Tadi kita sudah belajar keduanya, baik how to express likes and how to express dislikes, begitu ya. Nah, Miss Novi masih punya satu lagi nih. Nah, kalau nggak suka dan juga tidak suka gimana ya? Jadi saya biasa aja ya, antara suka dan tidak suka. Dibilang suka ya tidak, dibilang tidak suka ya tidak. Gimana ya cara mengekspresikannya? Ada loh teman-teman dan bisa loh. Kita lihat yuk. Nah, kalau misalnya kalian dikasih pilihan nih, kamu suka baju yang warna putih atau yang warna merah? Sama aja sih, bagus semua gitu ya. Atau sama aja sih, aku kurang cocok semua, misalnya seperti itu ya. Jadi mungkin ada situasi di mana kita itu tidak bisa memilih, tidak suka, dibilang suka ya tidak, dibilang tidak suka juga tidak gitu ya. Nah, kalau Anda mengalami situasi seperti itu ya, if you neither like nor dislike something, how can you say ya. Jadi kira-kira gimana sih cara mengungkapkannya? Yang pertama, kalian bisa menggunakan I don't mind ya. I don't mind. Do you want to wait here or come in ya? I don't mind waiting outside ya. I don't mind waiting outside. I don't mind waiting inside ya. Jadi kalau istilahnya tidak keberatan begitu ya, di sini juga oke, di sana juga oke gitu ya. Jadi Anda bisa mengatakan I don't mind, saya nggak keberatan ya, di mana aja oke, nggak masalah gitu. I don't mind waiting outside, I don't mind coming inside ya. Jadi seperti itu. Lalu selain I don't mind, Anda juga bisa mengatakan I don't really care either way. Yeah, I don't really care. Yeah. Do you want a cup of coffee or a cup of tea? I don't really care either way. Ya, jadi mana aja ya boleh. Apakah kamu suka teh misalnya ya, atau suka kopi gitu ya? I don't really care either way. Ya, mana saja boleh. Teh boleh, kopi boleh, sirup boleh gitu ya. Oke, lalu sama ya, di sini juga it's all the same to me ya. Jadi misalnya mau teh atau kopi atau air putih, it's all the same to me ya. Kalau it's all the same to me ya silahkan buatkan salah satu ya. Teh boleh, kopi boleh, mau panas atau dingin, it's all the same to me ya. Nggak masalah, mau panas boleh, mau dingin boleh gitu ya. Oke, lalu itu tadi ya sama suka teh nggak atau mau kopi gitu ya. I'm fine with any option ya. Saya nggak masalah gitu ya. I'm fine, saya baik-baik saja ya. Itu kalau ditanya how are you. Tapi kalau I'm fine with any option, dalam konteks ditanya mau pilih ini atau mau pilih itu, kamu lebih suka ini atau lebih suka itu, maka I'm fine with any option ya, nggak masalah. Begini ya boleh, begitu ya boleh gitu ya. Jadi saya nggak bisa memutuskan bahwa saya suka ini atau suka itu, atau tidak suka ini dan tidak suka itu, seperti itu ya. Jadi sama saja intinya ya. Nah, ini ekspresi-ekspresi yang bisa kalian gunakan. I don't mind, and then I don't really care. It's all the same to me, and also I'm fine. Yeah, I'm fine with any option. I'm fine with anything you have ya, for instance. Jadi seperti itu teman-teman. Oke?
Oke teman-teman, nah sebelum Miss Novi menutup video Miss Novi kali ini, Miss Novi punya sedikit grammar note atau catatan grammar ya tentang pembahasan yang sudah kita bukan diskusikan ya, yang sudah Miss Novi jelaskan hari ini gitu ya, tentang how to express likes and dislikes gitu ya. Nah, untuk mengekspresikan likes atau dislikes itu ada general patternnya atau pola umumnya. Nah, pola umumnya itu biasanya subjek, kemudian diikuti like atau dislike, atau tadi ya pilihannya banyak ya, ada fond of, ada detest, ada macam-macam tadi ya. Nah, kemudian bisa diikuti noun ya, I like that dress, I like chocolate, I like ice cream gitu ya, I hate sweets misalnya seperti itu ya. Atau bisa juga diikuti verb in ya, atau kalau di istilah grammar itu namanya gerund ya. Gerund itu verb ing gitu ya, verb ditambah imbuhan ing, namun secara fungsi dia berfungsi sebagai noun atau kata benda seperti itu ya. Nah, misalnya tadi ya, Anda bisa mengatakan I like ice cream, atau Anda bisa mengatakan I like eating ice cream ya. Jadi bisa ice cream atau eating ice cream ya. I like watching movies dan seterusnya seperti itu ya. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman, karena mungkin kalian bisa mengatakan I like, tapi mungkin kalian juga pernah mendengar I like ya, I like dan I like. Nah, walaupun hanya beda sedikit bunyinya nyerempet gitu ya, kadang bahkan tidak kedengeran ya, I like dan I like gitu ya, dan secara tulisan hanya beda satu huruf gitu ya, tapi ternyata secara makna beda banget teman-teman ya. Jadi misalnya saya ada dua kalimat di sini ya. Yang pertama I like swimming, dan yang kedua I'd like to go swimming this afternoon ya. Jadi kalau misalnya mengatakan I like swimming itu menyatakan kesukaan tadi ya. Jadi secara umum Anda suka berenang, saya punya hobi berenang gitu ya, I like swimming seperti itu. Tapi kalau I'd like gitu ya, biasanya setelah I'd like itu diikuti to infinitive ya, to plus verb 1, lalu baru diikuti noun atau gerund begitu ya. I'd like to go swimming this afternoon. Kalau I'd like itu seperti menyatakan future wishes ya, jadi harapan gitu ya, atau rencana yang dilakukan pada waktu tertentu gitu ya, bisa rencana atau bisa harapan. Nah, kalau I like swimming itu saya suka berenang, tapi kalau I'd like to go swimming this afternoon itu seperti I want to go swimming this afternoon ya. Jadi seperti I want to, saya ingin atau saya berencana untuk pergi berenang siang ini begitu teman-teman ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan I like atau I'd like. Seperti itu saja, terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi ya sedikit materi dari Miss Novi terkait bagaimana mengekspresikan likes and dislikes in English ya. Nah sekarang kalian bisa coba share dong kalimat kalian sendiri. Kalian suka apa sih, atau kalian tidak suka apa sih? Bisa di share di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekian dulu video Miss Novi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Baik, sampai ketemu lagi. Stay safe and have a good day.